Shop, mau nggak mau, suka nggak suka, tetap aja ya, yang namanya emak-emak atau chef profesional sekalipun, ya butuh kompor buat masak. Kalau gas mahal, listrik mahal, lah terus piye? Masaknya pakai apa dong? Tenang Shop, ada nih cara ngirit tapi memang sedikit agak sulit, karena bakalan butuh effort. Seperti apa kompor tradisional murah meriah ini? Shop, kenalin nih, Chia Tong, pria 54 tahun asal negeri jiran Malaysia, Jalan Kuala Kangsar, Ipoh. Ia dan keluarganya sudah 80 tahun berbisnis kompor arang dan bisnisnya tetap eksis hingga saat ini. Chia Tong sendiri merupakan generasi ketiga pewaris bisnis kompor ini. Nah, seperti ini cara membuat kompornya Shop. Pertama, beli tanah liat kualitas bagus ya. Lalu proses tanah liat ini di mesin khusus. Ditekan-tekan, dikompres hingga tanah liat menjadi balok seperti ini. Kemudian, tanah liat dicetak menjadi bentuk tungku. Tuh, lucu juga ya bentuknya. Setelah dicetak, tanah akan mengeras. Jangan lupa bikin pintu kecil untuk memasukkan bahan bakar nantinya ya. Setelah selesai, keringkan di bawah terik matahari. Kalau cuaca sedang baik, cuma butuh waktu 1 minggu aja Sob. Tapi kalau sedang musim hujan, jadi 2 minggu deh. Setelah kering, bawa ke tungku pembakaran. Kompor-kompor ini dibakar 1 hari penuh. Setelah dingin, barulah bisa dicas. Shop, kejadian unik ini terjadi di Afrika, tepatnya di Tilori, daerah dekat perbatasan Haiti. Masyarakat sana membuat sebuah alat masak yang disebut oven solar. Terdengar keren ya Shop, masak menggunakan tenaga matahari. Tenang, jangan bayangin tenaga matahari yang bisa diubah jadi listrik ya. Nggak secanggih itu kok Sob. Karena ini benar-benar real menggunakan teriknya matahari. Lantas, gimana cara mereka menggunakannya? Pertama, makanan diletakkan di tengah oven. Lalu, kompas diatur agar sejajar dengan posisi matahari. Ketiga, rajin-rajin mengubah posisinya agar terus sesuai dengan pergerakan matahari. Oven solar ini bisa digunakan untuk masak banyak jenis makanan loh Sob, mulai dari sayur, kacang, nasi hingga daging. Lama waktu masaknya pun tergantung pada panas matahari. Berhubung di Haiti intensitas matahari dan suhunya cukup tinggi, memasak menggunakan solar oven ini tidak terlalu memakan waktu banyak. Tapi nih ya, memasak menggunakan oven solar ini bukan tanpa masalah Sob. Karena mengandalkan matahari, maka jika sedang hujan, maka mereka tidak dapat memasak makanan. Shop, yang namanya alat masak itu tak hanya kompor ya. Ada banyak jenis alat masak yang cukup unik di dunia. Kalau yang modern sih apa-apa listrik. Pemanas aja pakai listrik. Duh, boros bun. Coba deh alat masak ini nih. Wah, emak-emak kalau lihat ini jangan-jangan pengen koleksi juga nih. Karena fungsinya yang otentik dan tak lekang dimakan zaman. Shop, kalau lihat makanan khas Korea tuh auto ngiler ya. Maklumlah sama-sama punya lidah Asia. Apalagi orang Korea seneng banget tuh makan makanan yang masih anget. Mungkin karena kondisi negara yang dingin ya Shop. Nah, agar makanan mereka tetap hangat, ternyata mereka masih menggunakan alat masak tradisional yang terbuat dari batu loh Sob. Namanya dolsot alias periuk batu. Ada pula yang menyebutnya penanak nasi dari batu. Dolsot sendiri merupakan peralatan masak dan makan berbentuk seperti mangkok yang terbuat dari batu agal matolit. Dolsot cocok untuk menyajikan 1-2 porsi nasi Shop, tergantung ukurannya. Dolsot biasanya dipakai untuk menyajikan nasi panas seperti bibimbap atau gulbap alias nasi tiram atau sekadar nasi putih biasa. Nasi yang diletakkan dalam dolsot nggak gampang dingin meski diangkat dari kompor Shop. Mau lihat proses pembuatan dolsot? Kuy ke pabriknya. Tuh lihat, batu-batu segede gaban inilah yang digunakan sebagai bahan baku pembuat dolsot. Batu ini didapatkan dari daerah pegunungan di sekitar Korea. Satu batu ini beratnya mencapai 9 ton Shop. Duh, menderita juga itu forklift ngangkatinnya satu-satu ya. Batu-batu ini lalu dipecah dan dibentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kudu kuat nih mesinnya. Makanya, makainya bukan mesin sembarang mesin. Gigi pemotongnya aja terbuat dari kristal berlian. Nggak heran kalau tajam banget Sob.
Nah, air ini fungsinya untuk membantu mata gergaji agar tidak panas. Bentuk batu menjadi silinder-silinder seperti ini. Udah kayak nyetak kue ya Sob, potong dan bentuk batu menyerupai mangkok dan tutupnya. Dari sini udah mulai kelihatan ya Sob bentuknya. Haluskan batu sampai mengkilap. Dolsot-dolsot ini siap di packing. Makanan khas Italia ini tampaknya semakin mengglobal ya Sob. Tapi di Indonesia, pizza otentik kebanyakan bukan berasal dari Italia, melainkan Amerika dengan rotinya yang cukup tebal. Tapi tetap enak lah ya kalau lagi lapar. Sob, pizza otentik Italia biasanya masih dipanggang secara tradisional menggunakan oven batu besar yang bentuknya mirip rumah iglonya orang Eskimo, yaitu setengah lingkaran bola. Nah, ternyata oven segede gaban ini harus dibikin sendiri Sob. Mula-mula batu disusun hingga membentuk bundar seperti ini. Semua bagian harus tertutup ya Sob, termasuk di bagian atas. Inilah seninya bikin oven sendiri Sob. Nyemennya sampai ke dalam-dalam. Sisakan bagian tengah untuk memanggang. Tak seperti oven pada umumnya, api dibuat di tempat yang sama dengan ruangan pemanggangan. Karena bentuknya setengah lingkaran, maka panas akan terus berputar di dalam ruangan sehingga mempercepat proses pemasakan. Suhu dalam oven ini mencapai 400 derajat Celcius, jadi manggangnya jangan lama-lama ya kalau nggak mau pizzamu gosong. Cara mengambilnya menggunakan skop panjang kayak gini nih. Nggak perlu waktu lama, pizza gurih sudah tersaji. Tangine adalah suatu alat memasak yang sekaligus digunakan sebagai tempat penyajian. Tangine terbuat dari tanah liat, bahan keramik berat yang berbentuk gerabah, berglasir, dan ditutupi dengan tutup berbentuk kerucut dengan bahan yang sama. Di Maroko, tangine juga digunakan untuk menyebut makanan khas yang memiliki jenis yang beragam. Mulai dari tangine daging kambing, daging sapi, daging ayam, hingga tangine sayuran yang bermacam-macam. Makanan tangine pada dasarnya semacam rebusan yang terdiri dari campuran sayuran, daging ayam atau daging kambing atau sapi dengan ditambah bumbu-bumbu khas Maroko seperti daun kusbur dan mukolat. Biasanya, tangine memang dipergunakan untuk merebus daging dengan api suhu yang rendah sehingga menghasilkan daging dengan aroma yang kuat. Untuk mengetahui matang atau belum, cukup mengangkat bagian atas yang berbentuk seperti pegangan pada penutupnya. Untuk menghidangkan tangine nggak perlu dipisah ke piring saji Sob. Soalnya, selain sebagai alat memasak, piringan dari tanah liat ini juga berfungsi sebagai wadah penyajian karena bisa menyimpan panas makanan dalam waktu cukup lama. Bentuk dan tampilan yang cantik membuatnya pantas ditaruh langsung di atas meja santap.